Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata di modul kurikulum Merdeka yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Nanti kami harapkan setelah menonton video ini, Bapak Ibu guru semua bisa memberikan umpan balik pada kolom komentar yang ada pada video ini. Jadi Bapak Ibu, di sini saya memberikan alasan kepada Bapak Ibu mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan belajar murid, tetapi sebenarnya kurikulum itu lebih kompleks dan multidimensi. Jadi, kalau secara sederhana, bahwa kurikulum itu adalah keseluruhan belajar murid. Tetapi jauh dari itu bahwa kurikulum itu lebih kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga bisa diibaratkan jantungnya pendidikan. Jadi jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah yang ada pada tubuh tidak lancar dan bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal akan terjadi. Dalam rangkuman tadi, jadi kurikulum itu adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Jadi kurikulum itu adalah pedoman kita, pedoman guru yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran yang ada di kelas. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid, dan hal itu dapat dioptimalisasi dalam kerangka ada 3, yaitu yang pertama mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, yang kedua mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, yang ketiga menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi hal inilah yang menjadi dasar mengapa kurikulum itu selalu berubah. Yang mindset kita dulu itu adalah bahwa ganti menteri ganti kurikulum, sebenarnya itu adalah hal yang salah juga. Karena pada saat kita sekolah dulu dengan pada saat murid sekolah saat ini tentunya berbeda. Jika kurikulum tidak berubah, maka kita akan stagnan, pendidikan kita jauh tertinggal dengan negara-negara yang lain. Disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitupun dengan pembelajaran, kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, bahwa kurikulum yang ada dalam pemerintah pusat itu perlu kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Karena tentunya setiap sekolah mempunyai karakter masing-masing yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Di sini hal pentingnya, mengapa kurikulum harus berubah. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan atau sekolah menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan.
Jadi kalau kita dewasa ini, kita melihat bahwa isu-isu baru itu sudah berkembang. Ada 4 isu kekinian, yaitu perubahan iklim global, yang kedua teknologi digital, yang ketiga industri multinasional, dan yang keempat transformasi budaya. Ketika kita menjadi murid dahulu, jadi kita flashback ke masa lalu, bahwa mungkin kebanyakan dari teman-teman kita, jika ditanya oleh gurunya apa cita-citanya, sebagian besar ini menjawab ingin menjadi dokter, tentara, polisi, guru, pilot, masinis. Dan saat ini cita-cita murid lebih beragam dan bahkan mungkin cita-citanya yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalkan murid ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, pengembang aplikasi game, bahkan menjadi gamer atau YouTuber. Dan itu tidak terfikirkan oleh murid-murid seusia bapak ibu semua dahulu. Perubahan-perubahan tersebut hanya beberapa contoh yang membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata terus berubah. Begitu juga dengan pendidikan. Perubahan itu begitu cepat. Jika kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa menyesuaikan diri, maka kita akan terlindas, kita akan tertinggal menjadi seorang guru. Jadi kita harus benar-benar mengikuti perkembangan. Bahkan pada saat kita mengikuti pembelajaran mandiri pada PMM ini. Oleh karena itu, kurikulum yang diselenggarakan oleh sekolah juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi tidak bisa disamakan sekolah satu dengan sekolah yang lain. Dan kita sebagai guru harus terus belajar dan mengikuti tren kehidupan murid kita yang termasuk generasi Z dan Alpha. Jadi kita tidak boleh menutup mata apa yang booming, apa yang ada dalam sekitar, dalam kehidupan murid-murid kita. Kita harus mengetahui apa tren yang terjadi saat ini. Jadi guru tidak boleh ketinggalan zaman juga. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Keadaan sekolah dan sekitar kita berbeda-beda. Murid kita juga berbeda. Pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga berbeda. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan juga terus terjadi di sekitar kita. Hal tersebutlah alasan mengapa kurikulum di pemerintah pusat harus diadaptasi oleh sekolah. Jadi kita tidak boleh memakannya mentah-mentah, tapi kita harus mengadaptasi sesuai dengan lingkungan sekitar sekolah kita. Cukup sekian berbagi saya tentang kurikulum, mengapa kurikulum itu harus berubah. Jangan lupa untuk memberikan komentar sebagai umpan balik sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat di PMM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.